di tanganmu. Ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu
really powerful? God is powerful. What should we do? Percaya sama Tuhan Yesus, taat perintahnya dengan kata mau apa? Rajin berdoa dan baca Alkitab. Memuji Tuhan, berangkat ke gereja, membaca Alkitab, dan jangan lupa devo. Percaya sama Tuhan Yesus, belajar taat, dan rajin bersekolah minggu tentunya. Aku sih rajinnya baca Alkitab dan tentunya berdoa. Rajin berdoa setiap hari Minggu ke sekolah Minggu dan ikutan sal. God is powerful. Let's be grateful. Sekolah Alkitab liburan Sabtu 30 Juli 2022. Daftarkan diri kalian. Shalom jemaat yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan kita kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh menikmati Dia di dalam peribadahan kita di hari ini. Dengan anugerahnya yang kudus, Dia Allah yang kudus yang mampu memulihkan setiap hati kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk boleh memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari saya ajak kita semua untuk bersaat teduh. Setiap kami, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Karena Kau ubah hati kami seperti yang hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Biar ku menjadi ciptaan baru.
seperti pujian kami. Ubah hati kami, Bapa. Kudus berkenan bagi Berikan setiap kami yang hadir hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, Bapa. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan memanggil kita untuk boleh bersama-sama menikmati Tuhan di dalam hadiratnya yang kudus dalam ibadah kita di hari ini. Dengarkan panggilan ibadah dalam Imamat 26 ayat 12 berbunyi demikian. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dengan keyakinan iman, kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita di hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Sebagai umat gembalaannya, sebagai umat ciptaannya, mari kita sama-sama mengagungkan namanya, kita memuji dia. Hai semua ciptaannya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari berancar, rahmatmu turun di langit. Haleluya, haleluya,
Mari kita bersama-sama datang di hadiratnya Tuhan yang kudus. Kita membawa diri kita dan mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Allah. Di dalam ketidakmampuan kita, di dalam keterbatasan kita, bahkan di dalam kemunafikan hidup kita, dalam hidup kita, dan di dalam keberdosaan kita. Mari datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu, yang melihat setiap isi hati kita. Di hadapan Allah yang kudus, di hadapan Allah yang suci, dan di hadapan Allah yang sungguh Maha tahu setiap isi hati kami. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang sedang memohon pengampunan daripada Tuhan. Di bawah kaki salib-Mu kami tersungkur, memohon pertolongan, pengampunan daripada Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Bapa, sungguh kami tak layak. Sungguh kami tak layak. Oleh karena itu kami memohon kepada Engkau. Sucikanlah, murnikanlah, dan layakkanlah setiap hati kami. Dalam setiap dosa yang sudah kami lakukan, saat ini kami datang kepada Engkau. Bahkan satu pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau sungguh tahu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Layakkanlah kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mendapatkan pengampunan dosa daripada Tuhan. Oleh karena itu ada berita anugerah yang disampaikan kepada kita yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai yang ke-19a berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Puji nama Tuhan. Sebagai umat yang sudah ditebus dosanya, sudah diberikan berita anugerah, maka saya kembali mengajak kita untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbaharui komitmen kita yang terambil dalam Galatia 6 ayat 9 sampai yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang akan membentuk hidup kita. Biarkan Tuhanlah yang akan memurnikan hidup kita. Sebagai bejana yang Tuhan mau. Dan kita mau taat untuk dibentuk oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan mengangkat pujian ini.
seperti pujian yang kami naikkan. Kami ingin dibentuk seperti-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Baik di tengah-tengah lingkungan keluarga kami. Di lingkungan di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami hidup ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kami terus memancarkan kasih Tuhan. Memancarkan pribadi seperti Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan membuka sebagian daripada firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Celikkan, singkapkan mata rohani kami ya Tuhan. Biarlah hati kami bagaikan rusa yang rindu sungai. Demikianlah kami rindu akan firman Tuhan setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kami. Terlebih pada ibadah raya ini, pada hari Sabat ini, hari perhentian yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami bersama-sama berkumpul untuk meninggikan, membesarkan nama Tuhan dan terlebih mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Sidang jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya. Selamat pagi. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa ya. Mari kita bersama-sama membuka dua bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Seperti dibacakan tadi. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Nanti kita lanjutkan Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 terakhir ya. Oke, kalau sudah ketemu saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita buka lagi di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatan dan salam. Lihat bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang mendengar dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus Yesus, milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Berbahagialah kita membaca merenungkan, yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sering mendengar kata-kata yaitu memasuki
the new normal life, gitu ya. Nah, apa itu? Apa arti the new normal life? Untuk menghindari diri dari COVID-19 yang sekarang sedang merajalela. Kita tahu sekarang mulai merajalela sudah, gitu ya. Jakarta, Surabaya sudah mulai merajalela. Nah, kita harus menerapkan sikap hidup yang baru. Contohnya begini. Kalau zaman COVID itu kita tidak pakai masker. Tapi sekarang diwajibkan pakai masker. Zaman COVID orang tidak suka mencuci tangan. Tapi sekarang diharuskan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Di zaman COVID ini juga, kalau dulu orang suka berkerumun, ya, senang berkumpul dengan teman-teman, baik itu di kafe-kafe dan lain sebagainya, di gereja dan lain sebagainya. Tetapi zamannya COVID, orang berusaha menjauhkan diri satu dengan yang lain dan memberi jarak kira-kira 2 meter. Saudara, ini zaman yang kita hadapi. Tetapi itu mengalami perubahan demi perubahan. Di dalam kehidupan kita, tatanan hidup kita mengalami perubahan. Kalau dulu bisa bersama-sama kongko-kongko, ya, di kafe dan lain sebagainya, sekarang tidak boleh. Bisa makan bersama, mengadakan hari raya, tapi zamannya COVID tidak boleh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, singkat kata, ada cara hidup yang baru yang harus kita laksanakan agar dapat menghentikan ancaman COVID-19. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, arti ciptaan baru. Karena itulah yang digambarkan dalam firman yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus sangat ingin menyatakan pentingnya berita yang akan dia sampaikan, sehingga ia berkata bahwa surat Galatia ditulis dengan tangannya sendiri. Maksudnya apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Bahkan dia katakan, aku menulis dengan huruf besar. Kalau zaman sekarang itu diblok supaya dia hitam tebal begitu tulisannya begitu ya. Nah, kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu dibikin tulisan besar. Tapi ada juga orang berkata bahwa Rasul Paulus penglihatannya sedang kabur, maka dia menulis surat itu dengan huruf yang besar. Tetapi jauh lebih mungkin bahwa dia melakukan hal itu untuk menekankan betapa pentingnya apa yang dia tuliskan. Sedemikian pentingnya sehingga dia menulis dengan huruf yang besar-besar. Galatia 6 ayat 11. Karena begitu penting tulisan itu yang dia harus sampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Bahwa kenapa dia menulis demikian penting? Karena pada waktu itu jemaat sedang berpaling dari iman mereka. Bahwa mereka katakan bahwa keselamatan itu bisa dilakukan dengan perbuatan baik. Saudara, Rasul Paulus heran sekali bahwa orang Kristen di Galatia sedemikian cepat beralih dari kepercayaan. Bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Mereka begitu cepat berbalik kembali kepada ajaran bahwa keselamatan tidak cukup hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, harus didahului dengan melakukan ritual Yahudi atau Taurat. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, banyak orang Kristen yang suka menggunakan istilah ciptaan baru, tetapi kurang memahami secara jelas makna istilah itu sendiri. Istilah ciptaan baru merupakan terjemahan dari istilah Yunani kaine Kristis. Istilah ini hanya ditemukan dalam surat-surat Rasul Paulus, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan Galatia 6 ayat 15
Meski demikian, istilah ciptaan baru bukan istilah yang pertama kali digunakan oleh Rasul Paulus. Istilah ini adalah istilah yang lazim digunakan oleh orang-orang Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang digunakan oleh guru-guru Yahudi adalah beri kadasa, yang biasanya digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang menjadi Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu ciptaan baru? Kalau kita perhatikan mengenai pemilihan kata baru, kalau kita lihat di sini, Paulus menggunakan kata kaine dalam bahasa Yunani. Kata kaine ini adalah kata sifat yang berasal dari kata kainos. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan untuk istilah baru, yaitu kata neos dan kainos. Neos berbicara tentang baru berdasarkan waktu, tanpa waktu tidak ada neos. Sesuatu yang sudah tua atau berasal dari masa lalu tidaklah mungkin diubah menjadi neos lagi. Misalnya begini, contoh saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kata neos. Contohnya begini, misalnya mobil tua. Siapa yang suka penggemar mobil tua gitu ya? Pecinta mobil tua, PW atau BMW gitu ya. Banyak lagi begitu. Pokoknya mobil-mobil yang tua. Nah, saudara, mobil tua ini misalnya kita rubah catnya gitu ya. Kita rubah, kita perbaiki. Termasuk catnya, aksesorisnya, bannya, apalagi dikasih yang bagus ya. Tapi mobil ini tetap mobil tua. Nah, itu yang dimaksud dengan neos gitu ya. Tetap mobil tua. Walaupun dia sudah diperbaharui jadi baru, tetap dia mobil tua gitu ya. Nah, sedangkan kata kainos yang digunakan oleh Rasul Paulus menyebutkan ciptaan baru, berbicara tentang baru berdasarkan kualitas. Artinya perubahan atau pembaharuan yang dibicarakan Paulus bukanlah dengan jalan mengganti total diri kita, melainkan lebih tepat diartikan membersihkan jiwa kita hingga karakter kita diubah menjadi karakter yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dimaksud dengan neos di sini, yaitu kehidupan kita, bukan hanya casingnya saja, tetapi seluruh hidup kita ini berubah. Bukan hanya penampilan seperti mobil yang Rasul Paulus katakan di sini, tetapi hidup kita bukan hanya penampilan dilihat orang Kristen, KTP Kristen, tapi sebenarnya hidup kita tidak menunjukkan perubahan di dalam kehidupan jiwa kita secara konkret. Nah, ini yang Rasul Paulus tekankan sebenarnya. Supaya hidup orang Kristen itu bukan hanya sekedar tampangnya saja atau KTP-nya saja, tetapi sungguh-sungguh dari jiwanya ada perubahan yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang dimaksud dengan ciptaan baru. Jadi ciptaan baru sekali lagi bukan tampilannya seperti mobil tadi, tetapi dari dalam, dari kehidupan kita yang sungguh-sungguh nyata. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kristus artinya kesatuan dengan Kristus. Makna teologisnya adalah di dalam Kristus semua berkat keselamatan Kristus menjadi milik kita. Kita di dalam manusia baru itu akan menunjukkan sifat-sifat atau karakter-karakter seperti Kristus. Misalkan munculnya atau keluarnya buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan muncul buah roh itu dengan sendirinya. Dan bukan hanya itu saja, sudah dikasih oleh Tuhan, karakter yang lain juga akan keluar, yaitu kasih. Di dalam 1 Korintus
13, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar. Dan di sana dikatakan, buah-buah itu kan, kasih itu kan keluar secara nyata di tengah-tengah kehidupan. Sekali lagi, kalau orang Kristen itu akan mengeluarkan buah roh yang di dalam Galatia 6 ayat 22. Ditambahi lagi karakter-karakter yang akan keluar di dalam 1 Korintus 13. Di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perubahan sifat dan karakter terjadi secara konkret atau secara kontinu dalam dimensi roh dan pikiran. Dalam wilayah roh dan pikiran itulah manusia baru telah dan terus berubah, diperbaharui dalam Kristus. Menjadi seperti Kristus adalah pergumulan jatuh bangun seumur hidup kita dari seorang yang baru lahir. Saudara, memang menjadi manusia baru itu mengalami perubahan jatuh bangun. Dari yang tidak percaya menjadi percaya itu jadi nanti menjadi omongan orang. Dan orang berkata, orang akan melihat kalau dulunya kita, maafkan saya, kita menjadi orang pemabuk, penjudi, apalagi narkoba, ataupun main perempuan. Ketika kita berubah hidup kita menjadi baru di dalam Kristus, orang akan mulai mencemooh. Orang saleh ya, orang kudus ya, gitu ya. Apalagi disebutkan akan muncul. Bahkan bukan hanya itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan mengalami yang namanya godaan. Ya. Musuh-musuh kita bertindak dan musuh kita tidak selalu iblis. Musuh kita tidak selalu orang lain, melainkan diri sendiri dengan segala keinginannya. Malah selalu dimulai dari dalam diri baru keluar. Menjalani hidup Kristus adalah tujuan hidup seorang manusia baru. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ini adalah bagian yang Rasul Paulus katakan. Bahwa sejak dia di dalam Kristus, ciptaan baru. Pola pikirnya, kehidupannya berubah. 180 derajat, tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Tetapi memikirkan kehidupan yang kekal. Yang jauh ke depan. Saudara, bagian ini juga saya sempat khotbahkan waktu malam penghiburan Muselo. Kalau Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, kalau sudah perhatikan, sedikit saya bernostalgia dengan Muselo. Dalam masa-masa sakitnya seperti itu pun, dia masih punya visi dan misi. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Pelayanan yang ada di Batu Licin. Bahkan ketika dia masih sehat, dia sempat ngomong. Dia peduli juga dengan Banjarbaru. Nanti saya dukung juga Banjarbaru, dia bilang. Saya dukung Banjarbaru. Dalam keadaan seperti itu, saya bilang sama Musa tidak usah pikirkan. Musa fokus saja pada Batu Licin. Semakin dia drop, semakin drop. Tapi hatinya terus di sana. Bahkan ketika kami perjalanan pulang dari Batu Licin, sebelum beliau meninggal, kami bersama Ketua Sinode Sekum, Contoh Wahyudi, dan juga Ketua Majelis bersama menginjil Ishak ke sana. Dan pulangnya itu diceritakan gitu ya, sedikit gitu bocoran bahwa rumah singgah itu dihibahkan untuk GKKA Banjarmasin, bukan Banjarbaru loh ya. Untuk Banjarmasin, supaya dikelola.
tanggung jawab estafet itu. Membangun. Saudara, membangun itu paling gampang, cepat. Tapi secara fisik, secara rohani, itu yang berat nantinya. Ya. Tapi di sana juga banyak jiwa-jiwa. Yang saya katakan banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Melalui rumah singgah itu. Waktu kami bertemu dengan salah satu ada rumah singgah di sana. Mereka katakan, anak-anak yang di situ tidak bayar, tidak apa. Bahkan diserahkan saja, gitu ya. Sekolahnya pun akhirnya mereka yang menguruskan sekolah. Masukkan di negeri, gitu ya. Tapi di negeri ada pungutan juga. Gak tahu pungutan apa begitu. Paling tidak katanya 200.000 satu orang. Hitung dia punya anak. Ada 36 anak di situ. Kali 100.000, 200.000. Pungutan, nggak tahu pungutan apa, pungutan liar atau apa, saya tidak tahu gitu ya. Pokoknya pungutan begitu dia bilang. Saudara, mereka berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman, bahkan juga Tuhan penuhi, cukupi kebutuhan mereka. Karena mereka memiliki hati melihat jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Bahkan mereka katakan ketika sudah 5 tahun sudah pelayanan di sana, tidak satu jiwa pun dibawa kepada Tuhan. Dan hamba Tuhan itu berkata, aku ambil keputusan, dia katakan, aku mau meninggalkan tempat ini. Dia berdoa sudah sama Tuhan. Mungkin di sini bukan tempatku. Mereka datang mau berangkat pergi ke Kalimantan Utara karena yang sponsori mereka adalah orang gereja di Kalimantan Utara sana. Begitu sampai di sana, sebelum mereka berangkat Tuhan kirim 1 jiwa. Mau berangkat lagi, sudah pada hari hanya mau berangkat, Tuhan kirim 4 jiwa. Jadi 5 jiwa. Dan dia menghadap sponsornya di sana. Yang mereka selalu katakan, berapa jiwa yang kamu sudah bawa kepada Tuhan? Dia katakan bukan masalah dari luar yang saya hadapi, dia katakan. Tetapi masalah dari dalam, dari sponsor membuat kami ini ciut begitu. Memang sudah 5 tahun kami pelayanan, tidak satu jiwa pun dibawa kepada Tuhan. Dan di situ dia katakan, kami merasa tertekan. Karena apa? Ditanya berapa jiwa. Karena kami tahu kalian sponsori kami. Tetapi hari ini dia katakan, Tuhan sudah kasih 5 jiwa. Sebenarnya saya harus meninggalkan. Angkat kaki. Dan dia katakan, tidak dikasih sponsor pun tidak apa-apa. Saya akan tetap pelayanan di sana. Diambil tekad luar biasa. Saudara, dia katakan, ketika tidak ada sponsor, yang ajaibnya itu Tuhan. Saudara ingat ketika Elia, siapa yang kasih makan dia? Burung gagak. Orang ini gak ada beras, gak ada ikan untuk menghidupi tahun-tahun pertama mereka. Siapa yang tahu? Justru saudara-saudara kita yang tidak seiman itu yang kirim. Kasih telur, kasih beras, kasih kebutuhan yang lain. Tahu berapa kali mereka kasih? Bukan 1 saja, tapi 3 kali. 3 kali mereka kasih. Orang yang bukan seiman bisa memberikan itu. Bahkan setelah mereka dapat sponsor, ajaibnya, orang ini tidak muncul lagi. Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, itu sedikit saya bercerita. Begitu banyak jiwa-jiwa. Maka mereka katakan, bukalah. Musa lo mendengar seperti itu. Punya hati ke sana. Hidup bagiku adalah Kristus, sudah mati adalah keuntungan. Dia tinggalkan semuanya, dia hibahkan. Tanahnya juga dia hibahkan. Supaya gereja GKKA yang ngelola Banjarmasin punya tanggung jawab.
Kalau kami Banjarbaru terus terang saya katakan secara finansial kami tidak mampu. Kalau bantu tenaga kami bisa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu. Adakah kita juga memiliki hati seperti itu? Seperti Rasul Paulus, seperti Musa, dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana kita hidup? Bagaimana cara hidup orang yang ciptaan baru? Yang pertama, cepat saja, yaitu hidup kudus. Saudara, dalam Ibrani 12 ayat 14, saudara bisa catat saja. Saudara, aplikasi pertama dari frase di dalam Kristus adalah jemaat Tuhan dituntut untuk hidup kudus. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah atau melihat Tuhan. Tuhan itu kudus. Imamat 11 ayat 14 berkata, Aku ini kudus, oleh sebab itu kuduslah engkau. Tuhan menuntut kita kudus. Setiap orang yang lahir baru, ciptaan baru, itu harus hidupnya kudus. Harus hidupnya benar di hadapan Tuhan. Memang di dalam menjalani kehidupan kita pasti jatuh bangun, saudaraku. Sekali lagi. Tapi Rasul Yohanes menekankan agar kita berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi dikatakan jika kita berbuat dosa, ada seorang pengantara. Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Yang dengan kuasa darahnya, lewat pengakuan dosa, ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya jatuh di dalam dosa, mengakulah, bertobatlah. Bertobat itu tidak melakukan dosa yang sama. Meninggalkan, bukan menyesal. Kalau menyesal berarti bisa balik. Tapi kalau bertobat artinya tidak melakukan dosa itu lagi. Itu kata bertobat. Supaya kita belajar hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita bisa hidup menjadi ciptaan baru. Yang kedua, hidup menurut perintah Tuhan atau perintahnya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tanda-tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jemaat Tuhan yang melakukan firman Tuhan dinyatakan mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan atau kasih Allah. Jemaat Tuhan yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan dapat dikategorikan belum mengenal dan belum mengasihi Tuhan. Dinyatakan oleh Rasul Yohanes bahwa orang seperti itu adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ia menyatakan dirinya sebagai jemaat atau umat Tuhan, tetapi sebenarnya ia sama dengan orang dunia. Umat yang menuruti perintah Tuhan akan merenungkan firman itu siang dan malam. Dia akan mengajarkan, membicarakan, menuliskan, serta bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kalau kita melakukan firman Tuhan. Yang terakhir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, bagaimana hidup ciptaan baru yang ketiga, yaitu hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudara, dalam ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib berarti tidak dapat tidak dilakukan, tetapi merupakan keharusan. Kalau wajib itu merupakan keharusan, bukan undangan. Wajib kita lakukan. Saudara, yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dengan sama seperti bukan penampilan Kristus tetapi kepribadian Kristus. Dari sebab itu yang perlu dipelajari dan
dengan sebaik-baiknya adalah perkataan dan perbuatan Kristus selama Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini. Dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Aku datang memberikan nyawaku sebagai tebusan. Saudara, ini yang dia teladankan bagi kita. Bahkan bukan hanya di situ. Ketika dia melihat orang lapar, orang sakit, belas kasihannya muncul. Dia menolong mereka. Saudara, teladan-teladan seperti ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Adakah kita juga menangis melihat orang-orang sekeliling kita? Saudara, hari ini dunia sedang berada dalam krisis yang luar biasa akibat perang Rusia dan Ukraina. Bahkan ada Sri Lanka sudah mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Antri makanan, ada duit tetapi tidak ada makanan. Ada duit, gak ada bahan bakar. Kalau saudara perhatikan di YouTube, bahkan mobil itu dijungkir balikan, dibuang ke sungai. Sampai parahnya begitu sudah. Negara sudah bangkrut. Seperti itu. Saudara, adakah kita punya hati, punya beban menolong mereka? Membutuhkan uluran tangan. Bukan hanya itu, tidak usah jauh-jauh. Kita perhatikan sekeliling kita. Petunjuk hidup baru komitmen berkata, berbuat baiklah kepada orang-orang seiman yang kita ketahui sedang mengalami kekurangan. Ketika pandemi terjadi, saya selalu berdoa, Tuhan, ketika makan itu selalu ingat, Tuhan, ajarkan kami mengasihi orang-orang sekeliling kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan pada hari ini. Setelah lockdown 2 minggu, kami cari jemaat Tuhan yang membutuhkan, yang berkekurangan. Pekerjaan tutup semua. Di situ mereka berkata, ketika seperti itu mereka kesaksian, Tuhan kirim makanan, beras, telur melalui anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Karena apa? Melihat, bukan hanya itu sudah aku dikasih oleh Tuhan. Dan saya selalu berdoa, Tuhan di mana ada? Akhirnya muncullah baksos, bantuan sosial dari GKKA, Sinode dan juga PGTI untuk memperhatikan orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan yang mengalami dampak banjir di tengah-tengah COVID seperti itu juga. Saudara, hati, adakah hati seperti hati Kristus yang telah hidup mau berbelas kasihan? Bahkan bukan hanya itu, untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ada enggak kita punya hati ke sana? Bersyukurlah di tempat ini ada tim EE. Pakailah tim EE untuk memberitakan Injil. Karena itu sudah Injil yang komplit disampaikan. Bergabunglah dengan mereka. Supaya apa? Hidup menjadi berarti seperti Kristus, punya belas kasihan. Kalau kita diselamatkan, kita ingin juga orang lain diselamatkan. Kalau orang lain kelaparan, kita juga merasa kelaparan. Kalau orang lain sedih, kita juga merasa sedih. Itulah hidup di dalam Kristus, punya belas kasihan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya bukanlah sekedar memiliki sebuah agama. Sebaliknya, karis kekristenan bukanlah sekedar agama, tetapi merupakan perubahan hidup. Karena ketika jadi Kristen, jadi orang percaya, kita akan diubah Tuhan dan menjadi dari manusia lama dalam dosa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saudara, adakah kita juga yang sudah diubah? Diciptakan oleh Tuhan, ciptaan baru, menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, isi pikiran kami dengan pikiran-Mu, supaya kami anak-anak-Mu yang sudah diciptakan, ciptaan baru, bukan lagi hidup dalam hidup yang lama. Tetapi biarlah hati, jiwa dan roh kami diperbaharui. Bukan hanya casingnya saja ya Tuhan, luarnya saja, KTP-nya saja. Tetapi seluruh hidup kami diperbaharui, menunjukkan sikap hidup kami sebagai ciptaan baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur bagaimana kami harus menjadi ciptaan baru. Yaitu kami harus hidup dalam kekudusan. Kami harus melakukan perintah Tuhan. Kami harus seperti Tuhan teladankan bagi kami. Punya belas kasihan, punya kasih kepada orang-orang sekeliling kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara sampai di sini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari, kami lihat, boleh menjadi kekuatan, menjadi terang bagi setiap jalan kami, kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama, boleh menikmati dan mengikuti untuk perjamuan kudus di hari ini. Bahkan juga kita boleh terus berkomitmen di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh yang sudah diperbaharui hatinya dan sungguh terus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kembali mengajak jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali bersama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Dan hari ini kita boleh bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Hari ini ada 2 persembahan, ada persembahan syukur. Dan yang kedua adalah persembahan persepuluhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan scan kode QR yang sudah tersedia di kursi masing-masing. Ataupun kalau mengalami kesulitan, Bapak Ibu boleh meminta amplop persembahan kepada penerima tamu. Nanti akan diserahkan di kotak persembahan setelah ibadah selesai. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat ketiga ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku.
kita dan juga kita akan melanjutkan dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Kami mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan boleh menolong kami. Dan hari ini juga kami boleh bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah peribadahan kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau boleh terus memberkati kehidupan kami. Baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan juga dalam pelayanan kami. Tuhan akan terus menolong kami dan menganugerahkan kesehatan yang baik bagi kami. Kami berdoa untuk majelis diaken yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk boleh mengelola persembahan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini juga kami boleh bersama-sama buat setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami saat ini. Biarkan Tuhan boleh mengubahkan hati kami menjadi baru. Bukan hanya sekedar kami dengar untuk hari ini, tetapi biarkan juga kami boleh bersungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan untuk boleh menjadi saksi-Mu, untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami boleh bersama-sama mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya Bapak, biarkan Tuhan yang akan terus boleh menolong kehidupan mereka. Engkau boleh memulihkan, Engkau boleh menjamah kehidupan mereka. Untuk obat-obatan, makanan, minuman yang akan mereka konsumsi, biar Tuhan boleh memberkati. Sehingga itu boleh menjadi pemulihan bagi kehidupan mereka. Berikan kesabaran dan berikan juga sukacita yang daripada Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi, yang merawat. Berikan kasih bagi mereka sehingga mereka boleh merawat dengan baik keluarga mereka yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan akan terus boleh menolong mereka dalam rumah tangga maupun dalam usia yang sudah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mereka juga boleh mengingat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka dalam usia yang Tuhan sudah tambahkan. Mereka juga boleh mempergunakan waktu itu untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami boleh berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau boleh menolong bangsa ini. Engkau boleh menolong para pemimpin bangsa ini, para pemerintah kami Tuhan. Secara khusus di dalam pandemik ini kiranya Tuhan berikan hikmat bagi mereka juga apa yang harus dilakukan. Maupun kami sebagai masyarakat juga boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk boleh saling menjaga satu sama lain. Sehingga kami tidak boleh menularkan virus ini kepada orang lain ya Bapak. Kami berdoa juga untuk dunia ini, untuk perdamaian dunia secara khusus untuk Ukraina dan juga Rusia. Terima kasih kalau Tuhan boleh memakai Bapak Presiden Jokowi untuk boleh hadir di tengah-tengah mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh memakai Presiden kami untuk boleh menjadi alat-Mu bagi mereka untuk boleh terjadi perdamaian di antara mereka. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama boleh mengakhiri ibadah kita di hari ini. Segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa,
Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kembali, silakan untuk mengambil saat teduh. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih untuk Musa Andi yang sudah melayani firman dan juga boleh melayani perjamuan kudus di hari ini. Karena Tuhan yang akan terus menolong Musa di dalam pelayanan. Dan juga segenap hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sabriel yang telah menyelesaikan praktek 2 bulannya di GKK Banjarmasin dan hari Jumat akan kembali ke Jakarta dan juga akan melanjutkan studinya kembali. Kita berdoa Tuhan akan menolong Saudara Sabriel untuk boleh melanjutkan studinya kembali. Dan juga Bapak Ibu, saya boleh menyambut jemaat Tuhan yang baru datang dan baru beribadah di Gereja GKK Banjarmasin. Terima kasih Pak, selamat datang di Gereja GKK Banjarmasin. Apakah ada lagi dari sebelah sini? Silakan Pak, boleh berdiri. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kalau Bapak Ibu belum menemukan tempat ibadah, boleh kembali bersama-sama dengan kami di minggu depan beribadah bersama. Terima kasih, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. God is powerful. Is God really powerful? God is powerful. What should we do? Percaya sama Tuhan Yesus, taat perintahnya, dengar kata mama papa. Rajin berdoa dan baca Alkitab. Memuji Tuhan, berangkat ke gereja, membaca Alkitab, dan jangan lupa devo. Percaya sama Tuhan Yesus, belajar taat, dan rajin bersekolah minggu tentunya. Aku sih rajinnya baca kitab dan tentunya berdoa. Rajin berdoa setiap hari Minggu ke sekolah Minggu dan ikutan sal. God is powerful. Let's be grateful. Sekolah Alkitab Liburan Sabtu 30 Juli 2022. Daftarkan diri kalian.